Semuanya, selamat datang, selamat jumpa lagi di Meja Doa. Malam hari ini kita akan berdoa, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan diberkati juga oleh firman Tuhan malam hari ini. Saudara, sudah hampir 2 bulan ya kita mengadakan karantina ini bersama-sama. Tapi saya percaya kita masih semangat, kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Kita akan menyanyi, menyembah Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Datang menyembahmu di sini. Ku percaya aku
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, bagai perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bersama-sama berkumpul di meja doa malam hari ini. Tak henti-hentinya kami menaikkan doa di hadirat Tuhan. Tak putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur dan permohonan kami, supaya Engkau menolong kami dan memberkati kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban atas segala pergumulan kami malam hari ini atau hari-hari ini. Firman Tuhan memberikan semangat dan kekuatan buat kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Salmon Girsang yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Shalom semuanya, selamat malam saudara-saudara. Shalom. Kita ketemu lagi di dalam acara Meja Doa yang dilayani oleh Gereja Hagios Church atau Hagios Ministry, dan saya adalah Gembala Sidang dari Gereja Semua Allah Hagios. Saya adalah Salmon Girsang. Saudara-saudara, pada malam hari ini dalam acara kita Meja Doa ini, sebelum kita tidur, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya ingin membagikan kepada saudara-saudara satu ayat firman Tuhan yang sangat baik, dan saya memberikan judul dari renungan saya. Firman Tuhan pada malam hari ini judulnya Guard Your Heart. Artinya adalah menjaga hati, jagalah hatimu. Dan saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang sangat bagus yang berkaitan dengan hati adalah yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katanya firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita menjaga hati kita. Bukan hanya menjaga, tetapi firman Tuhan mengatakan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa saudara-saudara? Kita perlu belajar ada 3 hal firman Tuhan yang berkaitan dengan kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Pertama, alasannya adalah karena respon kita terhadap masalah di sekitar kita sangat bergantung dari hati kita. Karena kalau saudara punya masalah di sekitar saudara, lalu saudara merespon, maka respon itu sangat bergantung dari hati saudara. Nah saudara-saudara, kalau seandainya kita punya hati baik, saya percaya respon kita terhadap masalah di sekitar kita juga akan menjadi baik. Tetapi kalau kita punya hati buruk, tidak baik, maka respon kita juga akan segala masalah yang kita hadapi juga akan tidak baik, saudara ya. Contoh misalnya, jika Anda dekat dengan Tuhan, jika Anda seorang yang dekat dengan Tuhan, suka membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga saudara menjadi orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang tidak mudah marah, maka ketika Anda menghadapi masalah, maka saya percaya respon saudara juga akan menjadi positif. Saudara bisa, kalau mempunyai masalah, mengaku barangkali saudara sebagai orang yang bersalah, lalu kemudian saudara mencari Tuhan, merendahkan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi jika Anda adalah seorang yang suka mabuk, misalnya, maaf saudara ya, lalu saudara barangkali orang yang suka pemarah,
suka berkelahi, suka berantem, suka main judi, suka menggunakan narkoba, suka menjelek-jelekan orang lain, maka ketika masalah datang dalam kehidupan saudara, saya percaya respons saudara juga akan negatif. Ya barangkali saudara daripada punya masalah banyak, saudara pikir begitu, lalu saudara minum minuman-minuman yang mengandung alkohol, lalu saudara akhirnya mabuk. Atau barangkali saudara mengajak orang berantem, atau mau bunuh orang, atau barangkali saudara mau bunuh diri. Karena masalah saudara itu adalah respon yang negatif, saudara-saudara. Saya pernah mengendarai sepeda motor, lalu kesangkatan dengan seorang laki-laki yang badannya kekar. Dia membawa anak di depannya dan istrinya di belakangnya. Lalu dia marah sekali sama saya. Lalu dia suruh saya berhenti, saudara. Saya berhenti. Lalu dia responnya negatif sekali terhadap saya, tapi saya ingin merespon dia dengan positif. Dia marah-marah, lalu saya turun, lalu saya bilang sama dia, maaf Pak, kita tadi serempetan, saya tidak sengaja. Apakah ada yang luka? Kebetulan kaki istrinya tadi agak tersentuh dengan mobil saya. Jadi saya bilang, apakah ibu kakinya ada yang sakit? Tadi kena sama mobil saya. Itu saya menunduk, saya pegang-pegang kakinya ibu itu, saudara-saudara ya. Lalu ibu itu rupanya tersentuh sekali hatinya dengan apa yang saya lakukan, saudara-saudara. Lalu dia bilang, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ayo sudah Pak, jalan, ayo Pak, sudah jalan. Dia bilang sama suaminya. Akhirnya dia jalan, saudara-saudara. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena walaupun suaminya merespon dengan negatif, tapi saya merespon dengan positif. Akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga hati kita, karena respon kita sangat bergantung dari hati kita. Saudara-saudara, yang kedua, kenapa Allah mengatakan supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena apa yang di hati kita atau di pikiran kita, saudara-saudara ya, hati ini bisa berbicara tentang pikiran juga, yang di dalam firman Tuhan yang disebutkan tadi. Karena apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita lakukan, saudara-saudara. Apa yang ada di dalam pikiran saudara, apa yang ada di dalam hati saudara, maka itulah yang akan saudara lakukan. Dalam istilah filosofis dikatakan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Saudara-saudara, ini sangat menarik ya. Contoh, misalnya, jika Anda berpikir, saya cukup saja jadi guru, atau saya cukup sudah menjadi pegawai negeri dengan gaji saya yang sekian, yang penting saya cukup makan, ada makanan setiap bulan, dapat pensiun, dan saudara senang dengan itu. Itulah pikiran saudara. Apa yang saudara pikirkan, nah itu juga akan terjadi. Tetapi kalau saudara misalnya sebagai seorang guru, lalu saudara menjadi pegawai negeri, lalu saudara berpikir, oh saya ingin mengembangkan supaya saya bisa mendapat penghasilan lebih. Misalnya saudara pelihara ayam, atau jualan telur, atau jualan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, saudara pasti bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada saudara menjadi pegawai negeri atau saudara menjadi guru. Tapi kalau saudara berpikir bahwa ini cukup untuk sehari-hari, maka saudara akan menjadi orang yang seperti itu. Begitu. Nah, saudara-saudara, jika apa yang kita pikirkan itu, yang kita pikirkan misalnya kita nih orang bodoh, sering orang mengatakan begitu. Sebetulnya itu ada di dalam pikirannya. Dia suka mengatakan, saya ini kan orang bodoh, saya ini orang miskin, saya ini memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang susah, orang miskin, orang menderita. Nah, saudara-saudara, apa yang saudara pikirkan itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Makanya saudara-saudara janganlah mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, tetapi punyailah pikiran-pikiran yang positif di dalam pikiran saudara, sehingga itu akan mengubah saudara. Jadi sebetulnya bisa kita katakan, apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang menjadi nasib kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang menjadi takdir kita. Apakah kita bisa mengubah nasib kita? Apakah kita bisa mengubah takdir kita yang buruk? Tentu saja bisa. Dengan apa? Dengan mengubah hati kita, atau dengan mengubah pikiran kita. Nah, saudara-saudara, ada satu ungkapan yang saya dapat di internet, ada satu ungkapan lah begitu ya. Begini bunyinya. Watch your thoughts, atau jagalah pikiranmu, for they become words. Ya, artinya apa yang kita pikirkan nanti pasti akan menjadi satu perkataan. Lalu dia mengatakan, watch your words, for they become action. Ya,
Artinya adalah jaga perkataanmu, karena nanti dia akan menjadi tindakan atau perbuatan. Dan memang apa yang kita sering katakan, itu yang saudara-saudara akan lakukan. Lalu dia mengatakan begini, watch your actions, for they become habits. Jadi jaga saudara punya tindakan atau perbuatan, karena kalau saudara lakukan terus-menerus, akhirnya jadi kebiasaan, saudara-saudara. Lalu dia mengatakan, watch your habit, for they become character. Jadi kebiasaan kita itu kita perlu jaga, karena kebiasaan itu akhirnya menjadi karakter bagi kita. Di sana saudara punya tetangga, orangnya suka marah, tapi saudara tahu namanya, misalnya Pak ini, Pak B, misalnya gitu ya. Lalu kemudian orang suka marah, gitu. Kalau sedikit ada masalah, marah. Buang sampah sedikit salah, marah. Anjing saudara suka gonggong-gonggong, marah. Nah lama-lama karena orang itu kebiasaannya marah, kalau saudara lupa dengan nama tetangga saudara, maka saudara akan mengatakan, itu loh tetangga yang suka marah. Nah waktu saudara mengatakan tetangga yang suka marah, saudara sedang berbicara tentang karakter si tetangga. Jadi saudara perhatikan, kebiasaan kita akhirnya menjadi karakter. Nah kemudian dikatakan, watch your character, for it become your destiny. Jadi karakter kita akhirnya lama-lama menjadi takdir kita. Pikiran kita bisa juga akhirnya menjadi takdir kita. Nah itu sebabnya saudara-saudara, kenapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan, karena itu bisa menentukan nasib kita atau takdir kita. Nah saudara-saudara, yang ketiga, kenapa firman Tuhan mengatakan supaya kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan? Yang ketiga adalah karena jika Anda menjaga hati Anda dengan baik, maka engkau akan menjadi kuat. Kuat, orang yang kuat, tidak mudah rapuh, tidak mudah menyerah. Banyak sekali orang yang rapuh sekali hatinya, saudara ya. Mudah dihancurkan, mudah hancur, rentan, atau dalam bahasa Inggris disebut vulnerable. Dalam bahasa Inggris dibilang vulnerable atau rentan, mudah sekali diserang. Ada banyak sekali orang yang begitu mudah hatinya diserang, begitu mudah rapuh hatinya. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan begini, oh dia itu kan OKB, makanya gayanya itu kan kampungan. Dia kan kampungan dan pakaiannya itu kampungan. Lalu saudara mendengar itu, mudah sekali hancur. Ada orang yang begitu mudah hancur, begitu mudah rapuh hatinya. Kalau sudah begitu, lalu kemudian marah, maki-maki di Facebook, ya. Supaya semua orang tahu, di Instagram juga kata-katanya membalas apa yang orang katakan kepada dia. Mudah sekali. Atau barangkali ada orang yang bilang, ya dia itu gak mau nyumbang, ya. Orang yang bilang, pelit sekali, sudah pelit, tapi kalau ada makanan, makan paling banyak, dibawa pulang lagi. Lalu waktu saudara dengar saudara dikatakan seperti begitu, lalu saudara tersinggung, saudara hancur, mulai menjelekkan keluarga sendiri, lalu nggak mau ikut-ikut kumpul-kumpul dengan keluarga lagi. Nah saudara-saudara, apakah ini baik? Tentunya tidak baik, saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan juga tidak menginginkan kita menjadi orang yang begitu rapuh, yang mudah hancur, yang mudah marah, yang mudah menyerah. Saya percaya Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang kuat. Ya saudara-saudara, orang yang kuat, yang tidak mudah disakiti. Bahkan tidak ada orang yang bisa menyakiti hati kita sebetulnya, saudara-saudara. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa menyakiti hati saudara, kecuali saudara membuka hati untuk disakiti. Nah bagaimana caranya saudara menutup hati saudara supaya tidak bisa disakiti? Adalah dengan menjaga hati saudara dengan segala kewaspadaan, sehingga saudara menjadi kuat. Amin saudara-saudara. Amin teman-teman. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Sekarang bagaimana kita menjaga hati kita? Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu. Bagaimana kita menjaga hati kita? Pertama-tama isi hatimu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yang paling baik adalah jika saudara mengisi hati saudara dengan firman Tuhan. Baca terus-menerus Alkitab setiap hari.
Baca terus, isi pikiran saudara dan hati saudara dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan saudara-saudara, waktu saudara membaca firman Tuhan dan saudara terapkan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi kuat. Saudara menjadi orang yang sabar. Saudara menjadi orang yang tidak sombong. Saudara menjadi orang yang tenang. Waktu orang mengatakan tentang saudara, saudara tidak mudah hancur, tidak mudah marah, tidak mudah rapuh, tidak mudah menyerah. Tapi saudara menjadi orang yang kuat. Saudara-saudara, yang kedua, hanya dua saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Bagaimana kita menjaga hati kita adalah dengan jagalah pergaulan saudara. Jagalah dengan siapa saudara-saudara berteman. Ya, karena teman kita itu akan memberikan pengaruh yang positif kalau dia baik. Pastikan teman-teman saudara baik. Karena kalau teman-teman saudara itu orang baik, maka dia akan mempunyai pengaruh yang positif kepada saudara. Tapi kalau teman-teman saudara bukan orang yang baik, orang yang suka mabuk, orang yang suka ngegosip atau memfitnah orang lain, orang yang suka marah, cepat bertengkar, teman-teman saudara seperti begitu, maka lama-kelamaan saudara juga akan menjadi seperti dia. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Chaplain Ronnie Melancon. Dia mengatakan begini, "Show me your friends and I'll show you your future." Dia mengatakan dalam bahasa Indonesia, tunjukkan kepada saya siapa teman-temanmu, maka saya akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Itu saudara-saudara. Jadi maksudnya dia, kalau kita punya teman baik, maka kita juga akan menjadi baik. Kita punya masa depan juga penuh dengan pengharapan. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, yang selalu menggosip, yang selalu mengata-ngatakan orang dan menjelek-jelekkan orang, saudara-saudara tidak akan pernah maju, karena itu berpengaruh secara negatif kepada saudara. Saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 13 ayat yang ke-20 mengatakan demikian, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Usahakanlah saudara-saudara melalui renungan ini membaca firman Tuhan setiap hari. Kita punya banyak sekali waktu untuk membaca firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Dan jagalah pergaulan saudara. Usahakanlah saudara bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh-pengaruh positif di dalam kehidupan saudara. Dengan demikian saudara menjadi orang yang kuat, yang menjaga hati saudara dengan segala kewaspadaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Baiklah saudara-saudara, sekarang saya akan mendoakan saudara-saudara. Kita menaikkan sebuah pujian, "Saat Ku Tak Melihat Jalanmu." Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku
akan mendoakan saudara. Kalau pada malam hari ini ada saudara-saudara, pertama-tama saya mau mendoakan kalau ada saudara-saudara yang sedang dirawat, sedang sakit dari pengaruh dari virus corona dan sedang ada di rumah sakit, tapi saudara menyaksikan acara ini, saya akan mendoakan saudara. Nanti kita akan menaikkan satu lagu ini lagi, lalu saudara boleh mengangkat tangan saudara dan tangan yang kiri saudara tumpangkan di dada saudara. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mungkin tidak kena penyakit dari virus corona, tapi mungkin saudara-saudara yang sakit, mungkin saudara sakit gagal ginjal, atau saudara-saudara yang kena penyakit tekanan darah tinggi, atau saudara yang asam urat, kolesterol, atau saudara punya penyakit-penyakit yang lain yang sudah lama, saudara-saudara tidak sembuh-sembuh, saya akan mendoakan saudara. Saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara, tangan kiri saudara juga tumpangkan di dada saudara. Kalau ada di antara saudara-saudara juga yang pada hari ini mungkin hatinya sedang hancur, banyak masalah-masalah, baik di dalam masalah keluarga maupun dalam pekerjaan, barangkali saudara di PHK, atau masalah finansial, saudara-saudara sudah tidak punya uang lagi karena sudah di PHK, sudah 1 bulan lebih tidak bekerja. Saya akan mendoakan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara dan saudara menjadi orang yang bertahan sampai Tuhan memulihkan hidup saudara. Baiklah saudara-saudara, kita naikkan pujian ini chordnya Hatiku Percaya, sambil saudara-saudara mengangkat tangan saudara yang kanan dan tangan kiri saudara tumpangkan di dada saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya berdoa kalau pada malam hari ini ada saudara-saudara kami, baik yang ada di Bali atau di seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri, yang menyaksikan acara meja doa ini Tuhan, dan kemudian hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada yang sakit corona di rumah sakit dan sedang berdoa kepada Tuhan, dan saya ingin mendoakan mereka. Dan kalau ada yang sedang sakit yang lainnya Tuhan, barangkali tidak karena virus corona, tapi mungkin ada tekanan darah tinggi atau sakit ginjal atau paru-parunya, atau barangkali ada yang kena penyakit asam urat, kolesterol dan yang lain-lainnya, dan sekarang sedang mengangkat tangannya membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan semua orang yang sedang berdoa kepada Tuhan hari ini. Tuhan, kiranya kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir di tubuhnya dan memberikan kesembuhan. Karena Tuhan Yesus adalah tabib yang menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengangkat tangan karena punya hati yang sedang hancur, susah, dan barangkali ada di antara saudara-saudara yang kami sudah berat sekali langkah-langkah hidupnya, karena mungkin sudah di PHK, atau barangkali sudah tidak ada uang, atau ada masalah-masalah hidup lainnya. Saya berdoa pada hari ini kiranya Tuhan jamah hatinya, memberikan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka menjadi kuat, tidak terpengaruh dengan masalah dalam hidupnya. Mereka menjadi orang yang kuat bertahan sampai saatnya Tuhan memberikan pertolongan dan memulihkan hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami berdoa buat negara dan bangsa kami Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi,
makrifat dari surga, Haleluya. supaya mereka bisa menemukan vaksinnya dan menemukan obat, supaya semua orang yang sakit kena corona semuanya tidak lagi ada yang mati, tetapi semuanya menjadi sembuh kembali Tuhan. Tim medis, Menteri Kesehatan Dr. Terawan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mengatasi semua masalah ini. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami. Sekarang malam hari ini kami akan beristirahat. Malam ini kami akan tidur. Tuhan jaga dan lindungi. Jagai kami semua. Kalau ada bencana alam, Tuhan selamatkan kami semua. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudaraku, marilah mengangkat kedua tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya saudara-saudaraku terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.